Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan News on the Spot yang hari ini saya berada di salah satu gerai batu akik yang ada di Pasar Rawabening. Nah ini nih udah ada ya bermacam batu akik yang berwarna indah dan cantik gitu ya. Dan kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu tren batu akik sangat tinggi di mana semua orang berlomba untuk mengoleksi batu akik, bahkan batu akik yang paling mahal sekalipun banyak sekali kolektor yang mengejarnya demi dapat mengoleksi batu akik yang memang bagus. Namun kenyataannya saat ini tren batu akik tidak dapat dipungkiri sudah mulai menurun. Namun di Pasar Rawabening ini sendiri gerai masih banyak yang dibuka dan juga pengunjung masih banyak yang datang ke sini. Dan pengamat ekonomi, sejumlah pengamat ekonomi mengatakan bahwa tren batu akik ini sendiri sama seperti tren fashion yang dapat berubah sewaktu-waktu karena ini bukan merupakan bahan mulia yang dapat dijadikan sebagai investasi. Nah saat ini sekarang sudah ada salah satu pedagang, Mas Sahang, boleh bersama saya saat ini. Ya, Mas Sahang, ini udah berapa lama nih berjualan batu akik di Rawabening? Oh, belum lama sih. Baru 3 tahunan. 3 tahun ya, berarti tahu ya kemarin sempat tren benar-benar booming gitu ya batu akik ini ya Mas ya? Iya. Ya. Mas sendiri merasakan tidak di sini baik itu minat dan juga omset menurun? Ya merasakan sih emang dari boomingnya ketemu sepi seperti ini. Iya, oke. Kalau dulu itu ini kan hari Sabtu ya Mas ya, biasanya pengunjung di hari Sabtu itu seperti apa? Boleh kesini agak sedikit kesini Mas ya? Ya biasanya kalau Sabtu ya, emang nggak bisa jadi istilahnya nggak bisa jadi patokan rame pengunjung. Sekalinya pengunjung mungkin ya orang mungkin ya hanya apa? Hanya istilahnya berkunjung melihat atau apa ya. Kalau buat pembeli sendiri apa? Dia nggak jadi patokan hari Sabtu, hari apapun begitu ya. Tapi sekarang ternyata memang berkurang ya Mas ya? Berkurang. Oke, baik. Untuk koleksi tetap ya Mas ya, seperti dulu tidak ada yang berubah ya untuk koleksi batu akik ya. Tapi kalau omset Mas, tadi kita sempat ngobrol katanya ada pengurangan omset, tuh bisa dijelaskan nggak Mas, itu pengurangannya seberapa banyak? Ya kalau omset ya bisa dijelaskan seperti itu. Karena apa, dari 100% mungkin kita lihat sekarang mungkin yang masuk 20%, ya banyak berkurang ya, mungkin 80% yang berkurang seperti itu. Dari misalnya pendapatan satu harinya bisa mencapai 10 juta, ya mungkin ya minim-minim 2 juta, itu pun nggak jadi patokan ya, 2 juta tuh bisa kurang seperti itu. Ya, oke. Mas, ini menarik sekali ya, ada berbagai jenis batu akik dan ternyata untuk mengukur harganya itu adalah menggunakan timbangan ya. Satuannya adalah karat tadi ya. Oke, baik. Kalau untuk batu akik yang paling mahal saat ini yang ada di toko ini berapa Mas harganya? Ya kalau buat yang termahal kita nggak punya juga ya. Mungkin Kira-kiranya mungkin? ya yang termahal relatif sih Mbak ya. Iya. Cuman ada nilai-nilai batu sendiri yang mungkin ditilai orang batu itu agak langka ya. Jenisnya seperti. Oke. Nah ini dia ya contoh yang paling banyak digemari dan juga dari kualitasnya itu menentukan harga ya Mas ya. Nah kalau untuk satu cincin ini berapa Mas? Ini kisaran sekitar 15 juta. 15 juta ya, berarti cukup mahal. Nah ini kan minat terhadap batu akik udah mulai menurun, nggak takut ini harga 15 juta, cincin dengan harga 15 juta ini tidak laku gitu? Oh enggak, karena barangnya sendiri ini agak langka. Karena harga itu kita bisa artikan harga ini sekian karena posisi batunya langka itu Mbak ya. Dan peminat pun banyak juga yang cari. Oke. Baik pemirsa, salah satu cara dari para pedagang ini mempertahankan agar tetap eksis adalah dengan mengikuti berbagai pameran yang telah dilaksanakan komunitas baik itu swasta dan juga pemerintah. Dan Mas sendiri pernah mengikuti pameran begitu nggak? Kalau buat saya sendiri sih belum pernah ngikut buat pameran-pameran ya. Cuman kalau buat info-info kawan suka masuk sama saya cerita pameran di mana begitu Mbak ya. Kalau kita sendiri ya jaga stand aja sini di toko. Oke. Kemudian cara mempertahankan lainnya tadi Mas bilang adalah dengan
Bagaimana tadi Mas? Kalau buat bertahan ya istilahnya paling kita dari misalnya kisaran harga misalnya kita Penjual tetap mungkin ya, pembeli tetap kali ya, mempertahankan pembeli tetap yang kemudian datang baik itu dari luar kota dan juga bahkan dari mancanegara ya Mas? Ya seperti itu. Kita pun mungkin berharapnya dari pengunjung dari pedagang Mbak ya. Pedagang bukan kalangan pemakai ya, pedagang yang bisa istilahnya bertahan seperti ini kita. Oke, terima kasih Mas Ang atas informasinya. Sebelumnya demam batu akik terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia dan melihat potensi pasar yang menggiurkan ini, demam batu juga pernah menjadi tema pameran yang diadakan Kementerian Perindustrian. Berikut informasinya. Tren batu akik yang sedang melanda masyarakat Indonesia mendorong Kementerian Perindustrian menyelenggarakan pameran batu mulia bertajuk Demam Batu. Dengan adanya pameran ini, diharapkan lebih mendekatkan para pengrajin dengan peminat batu mulia dari seluruh Indonesia. Batu akik yang dipamerkan memiliki nilai yang sangat variatif, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga batu unik yang berharga miliaran rupiah. Pameran yang berlangsung mulai 21 April hingga 24 April diikuti para pengrajin batu dari 24 provinsi di Indonesia. Ketua Plaza Pameran Industri Bambang Irianto menjelaskan, demam batu yang sedang melanda masyarakat menjadi alasan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian menyelenggarakan pameran ini. Orang menyebut gila batu, kita sebagai pembina industri tentu memahami di sana ada kegiatan ekonomi yang sangat potensial. Nah, kami ambil sektor itu untuk kita kembangkan dan ternyata benar. Dari 33 provinsi yang meminta, ya kebetulan kesempatan ini bisa hadir. Hampir 20 provinsi bisa menyemarakkan tema besar yaitu demam batu. Dalam acara ini, seluruh pengrajin batu terbaik se-Indonesia dikumpulkan untuk memfasilitasi masyarakat penggemar batu. Salah satu peserta pameran asal Banyumas, Lukman Suliawan, mengapresiasi langkah pemerintah mengadakan pameran ini. Menurut Lukman, animo masyarakat dalam pameran kali ini merupakan yang terbesar. Dalam kesempatan itu, ia juga memperkenalkan kepada masyarakat batu Nogosui yang merupakan batu unik asal Banyumas bernilai hingga ratusan juta rupiah. Jadi gini, batu akik ini kan nggak bisa diperbanyak, depositnya terbatas. Jadi mereka itu kalau punya satu, penasaran dengan punya yang lain-lain. Kenapa mereka penasaran? Karena fenomena batu akik itu sangat aneh dan antik. Salah satunya itu Nogosui. Nogosui itu cuma punya tuh Banyumas, tidak punya daerah lain. Walaupun dia satu sungai Kelawing, tapi Nogosui itu adanya di Banyumas. Kementerian Perindustrian menargetkan selama pameran ini berlangsung akan dikunjungi 1.500 orang dan mencatat penjualan hingga 2 miliar rupiah. Pramadika Samudra, Abdullah Khairuddin, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, demikian informasi terkait dengan batu akik. Ternyata meskipun tren batu akik mulai menurun, namun gerai-gerai yang ada di pasar Rawabening ini tetap mempertahankan kualitas dari produk yang ia jual karena ternyata masih ada pasar dan juga konsumen yang menanti baik itu dari luar kota maupun mancanegara. Kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih Julita. Kita harapkan semoga antusiasme masyarakat terhadap batu akik ini akan terus berkembang begitu ya. Terima kasih Julita Telambanua.